Shalom, jumpa lagi bersama Mana Kristen 28. Saya berharap semua yang menonton dan mendengarkan channel ini dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan berbicara mengenai ketika hidup terasa tidak sesuai dengan harapan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kadang terasa berjalan tidak sesuai harapan. Kita melihat orang yang jahat, pelit, suka menipu, tetapi rupanya berhasil. Hidup enak, sukses, dan berkecukupan. Sebaliknya kita melihat orang yang baik, jujur, tetapi kok hidupnya sengsara. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia adalah Ayub. Ayub adalah orang yang cukup kaya. Hartanya banyak, kambing lembunya melimpah. Orang semacam ini pantaslah untuk diberkati Tuhan. Tetapi dengan segala kesalehannya, inilah yang diterima Ayub. Hartanya hilang, bisnisnya hancur, tabungannya hilang, anak-anaknya mati mendadak, sakit yang tidak kunjung sembuh, istrinya mengutuki dia, dan sahabat-sahabatnya menghakimi dia. Saudara, apa yang Anda lakukan jika Anda menjadi Ayub? Mungkin Anda akan komplain kepada Tuhan, atau bahkan Anda akan meninggalkan Tuhan. Ayub memang protes kepada Tuhan, tetapi Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kisah Ayub sangat penting untuk menggambarkan teologi retribusi atau memberikan ganjaran yang setimpal. Pada zaman Ayub, orang-orang memiliki pandangan bahwa semua orang pasti menerima ganjaran yang setimpal. Mereka memiliki pandangan bahwa orang baik pasti diberkati dan orang jahat pasti mendapat musibah. Itulah mengapa sahabat-sahabat Ayub menghakimi dia. Mereka mengira bahwa ada yang salah dengan Ayub. Sahabat Ayub memastikan teologi retribusi tak mungkin salah. Kemalangan Ayub pasti dikarenakan Ayub bersalah. Saudara-saudaraku yang terkasih, namun Ayub mengoreksi dirinya sendiri. Dia berpikir kesalahan apa yang telah ia perbuat. Dan Alkitab mencatat Ayub berani diuji bahwa dia hidup dalam kebenaran. Alkitab berkata bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Teologi retribusi memang tidak salah 100%, tetapi juga tidak selalu benar. Melalui kitab Ayub, akhirnya kita menemukan bahwa teologi retribusi berbahaya. Teologi retribusi tidak sesuai kenyataan. Ayub 21 ayat 7 mengatakan, "Mengapa orang fasik tetap hidup dan bertambah kuat?" Hal ini sangat bertentangan dengan teologi retribusi yang menyatakan bahwa orang yang bersalah pasti menerima ganjaran
Ada banyak kejadian di mana kita merasa orang yang jahat hidupnya malah berhasil. Ada banyak hal yang menentukan seseorang berhasil atau tidak, bukan semata-mata karena dia berbuat jahat. Hikmat Tuhan tak dapat diselami. Ayub 28 ayat 20 dan 28. Bagi manusia yang penting adalah hidup dengan hikmat. Cari Tuhan, lakukan kebaikan, tetapi hasilnya adalah terserah Tuhan. Tidak semua perkara terjadi seperti apa yang Anda pikirkan. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari yang Anda pikirkan. Integritas tidak pernah sia-sia. Ayub 23 ayat 10 dan 14. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub yakin bahwa kejadian yang dia alami belum selesai, dan Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jaminan yang pasti, perkenanan Tuhan. Ayub 20 ayat 10. Yang paling indah adalah bertemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, bertekad hidup benar, jadi bejana Tuhan. Ayub 27 ayatnya yang ketiga. Tetapi bercahaya kepada Tuhan, tetap bercahaya kepada Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, percaya kedaulatan Tuhan, hikmat dan kebaikan. Ayub 24 ayat 1. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup. Saudara-saudaraku yang terkasih, Ayub percaya bahwa Tuhan akan mengatur hidupnya. Memang episode kehidupannya belum selesai. Ayub mengalami masa kelabu, tetapi cerita belum selesai. Rencana Tuhan atas hidup Ayub belum selesai. Di pasal-pasal selanjutnya dicatat bahwa Ayub juga mengalami masa pemulihan dari Tuhan. Kambing lembunya berlimpah dan lebih banyak dari yang sebelumnya. Ayub diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena itu saudara, ketika hidupmu terasa tidak sesuai harapan, engkau mungkin mengalami banyak pencobaan. Tetaplah kuat dalam imanmu. Ingat kembali kisah Ayub, seorang yang baik tetapi mendapat musibah yang datang silih berganti. Kisah hidupmu juga seperti Ayub, belum berakhir sampai di sini. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah atas hidupmu, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Demikian renungan singkat dari Mana Kristen 28. Kita akan bertemu dalam renungan-renungan Kristen Mana Kristen 28 yang akan datang. Shalom.